Halo bos, kembali lagi bersama saya Ipang Knalpot, top global rebahan Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan jangan lupa makan nasi, jangan makan batu. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan anime tentang bocil vampir yang membenci darah. Judul anime ini adalah Hikikomari Kyuketsu no Monmon, atau dalam bahasa Indonesia adalah penderitaan vampir yang apes, part 2 tentunya. Di mana di part sebelumnya akan diadakan peperangan antar panglima kerajaan, di mana karakter utama anime ini, yaitu Komari, menjadi salah satu panglima kerajaan. Walau Komari adalah seorang panglima kerajaan, tapi dia sangat lemah dan tak bisa menggunakan sihir. Bisanya cuma tiduran saja. Lalu bagaimana cara dia melawan panglima lainnya? Langsung kita mulai saja cerita action komedi ini, let's go! Cerita ini dimulai dari Sakuna yang menemui Millicent. Di sini Sakuna curhat pada Millicent jika dia terpaksa masuk organisasi pemberontak Sakasazuki karena keluarganya yang disandra dan dia ingin keluar dari organisasi itu. Di sini Millicent tidak menjawab, tapi Millicent mengatakan rahasia Komari yang akan menjadi sangat kuat jika meminum darah. Di sini terlihat Millicent yang mulai memihak Komari. Sudah tobat kayaknya bos ini. Tak disangka, waktu pertarungan antar panglima telah dimulai, di mana para panglima harus berperang merebutkan sebuah batu rubi. Para panglima juga hanya boleh membawa 100 pasukan saja. Terlihat Komari hanya membawa 30 prajurit. Hal itu terjadi karena mereka saling serang agar bisa masuk dalam 100 pasukan terpilih. Sangat konyol pasukan ini, bos. Kekonyolan pasukan ini tak sampai di situ, di mana mereka yang hanya 30 prajurit pergi dan langsung menyerang Panglima Flood dan meninggalkan Komari dan Vilhes yang menjadi pemimpin mereka. Fik prajurit koplak ini. Komari dan Vilhes pun langsung diserang oleh Panglima Delphin. Mereka pun kabur menggunakan hewan, entah kuda atau rusa atau apalah ini. Kita sebut saja kepiting. Di sisi lain terlihat Sakuna yang dihubungi oleh atasannya di Sakasazuki. Terlihat atasan pemberontak Sakuna berada di pertarungan antar panglima ini. Kembali ke Komari yang berhasil ditahan dan dikepung oleh Delphin dan pasukannya. Di sini terlihat kemampuan Delphin yang dapat merubah darahnya menjadi sebuah senjata. Untungnya Komari dan Vilhes berhasil kabur dengan kepitingnya. Tentu saja Delphin tak akan membiarkan mereka lolos. Terlihat panglima lain bernama Odilon juga menyerang Komari. Hal itu membuat Komari dan Vilhes jatuh dari kepitingnya. Dan kini mereka akan menghadapi serangan darah Delphin, di mana Vilhes menahan serangan darah dengan batu sihir. Hal itu membuat hujan darah. Dan tanpa sengaja darah itu masuk ke tubuh mulut Komari. Tentu saja Komari yang meminum darah menjadi sangat kuat dan menghancurkan semua area pertempuran, termasuk melukai Vilhes dan menghancurkan batu rubi yang harusnya mereka perebutkan. Flood pun datang ke lokasi Komari dan langsung menyerangnya. Tapi tanpa Flood sadari, Sakuna berada di belakang Flood. Sakuna pun langsung menyerang dan mengalahkan Flood dengan santuy. Kini hanya tinggal Komari dan Sakuna. Di kesempatan ini, Sakuna pun mengakui jika dirinya adalah pemberontak dari Sakasazuki. Sakuna juga mengaku jika dia dipaksa dan sering disiksa di Sakasazuki. Karena hal itu, dia ingin keluar dari organisasi. Tiba-tiba muncul Panglima Odilon. Ternyata Odilon adalah anggota Sakasazuki yang memaksa Sakuna menjadi pemberontak. Di sini Odilon langsung menyiksa Sakuna di hadapan Komari karena Sakuna tidak mau menjalankan tugas Odilon, yaitu melenyapkan Komari. Komari yang ingin menolong Sakuna pun tak luput dari amukan Odilon. Sakuna yang sudah muak melihat kelakuan Odilon pun menjadi sangat marah. Dia pun meminum ramuan yang diberikan organisasi, di mana Sakuna akan menjadi sangat kuat. Namun Sakuna akan turu beberapa saat setelah meminum ramuan itu. Tanpa basa-basi, Sakuna langsung menyerang dengan kekuatan esnya. Sayangnya, tubuh Sakuna sudah tak kuat menahan racun di dalam tubuhnya. Sakuna pun teringat dengan pesan Millicent tentang kekuatan Komari setelah meminum darah. Tanpa banyak gaya, Sakuna pun mencobanya. Alhasil, kekuatan Komari bangkit. Terlihat rambut Komari berubah menjadi putih, sesuai pemilik darah yang dia minum. Tak hanya itu, Komari juga bisa mengeluarkan sihir penyembuh kepada Sakuna. Mantap jiwa. Lalu yang saya tunggu telah tiba, di mana Komari menghajar Odilon dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Di sini Komari juga bisa mengeluarkan sihir es,
Sayangnya, Odilon berhasil kabur dengan menggunakan portal dari batu sihir. Tapi tak semudah itu, Bambang. Komari bisa menemukan Odilon dan langsung melenyapkannya. Terlalu overpower Komari, bos. Beberapa saat kemudian, terlihat Komari sedang berlibur di luar negeri, di mana dia mengajak bawahannya dan Sakuna. Komari pun diundang ngopi oleh salah satu panglima di negara itu. Dia bernama Nelia, dan pelayannya yang bernama Gertrude. Mereka pun ngobrol-ngobrol, cuap-cuap, ngudut hingga semakin akrab. Tiba-tiba, Belius datang untuk melaporkan jika para pasukan Komari telah bertemu dengan para pasukan pribumi. Lalu para prajurit Komari mencoba adu ilmu hingga membinasakan semua pasukan pribumi. Tak cukup sampai di situ, mereka juga menghancurkan fasilitas di negara itu. Nelia pun menganggap itu sebagai deklarasi perang. Dia pun segera menyerang Komari. Untungnya Komari bisa kabur. Emang pasukan kopla ini, bos, wajar. Beberapa hari kemudian, datang utusan dari negeri Sakura yang bernama Carla. Di sini, Carla ingin menjalin aliansi dengan Komari. Tentu saja, Komari menerima maksud baik itu, dan mereka pun kini beraliansi. Di sisi lain, Nelia dihubungi oleh Presiden Negara Aruka, yaitu Presiden negara tempat Nayla berada, di mana Presiden ini marah karena negaranya telah diserang oleh para prajurit Komari. Anehnya, Nelia malah mengatakan jika negaranya sendiri harus diperbaiki. Kayaknya ada yang salah dengan Presiden negara Aruka. Paginya di tempat Komari, terlihat Komari yang dibangunkan oleh Vilhes karena akan ada rapat aliansi bersama negara Sakura. Dan karena Komari susah dibangunkan, maka Vilhes pun mengangkat kamar tidur Komari ke atas meja rapat. Koplak parah, auto malu majikanmu Vilhes. Lalu saat mereka asik rapat dan menghabiskan dana istana, tiba-tiba mak duar, gedung mereka diledakkan oleh negeri Aruka. Untung tidak ada korban jiwa dalam ledakan ini. Alhasil peperangan pun dimulai. Komari pun berganti skin. Terlihat panglima musuh bernama Haku, yang memiliki skill penembak jitu dan bisa terbang. Di perang ini ternyata ada pasukan musuh yang sangat konyol, di mana mereka adalah pasukan jerapah yang menyerang dengan memutar kepalanya seperti baling-baling. Pasukan kopla ini. Karena kopla, mereka pun tumbang karena ranjau yang dibuat Vilhes, NPC yang lucu ini, bos. Tiba-tiba panglima musuh lainnya bernama Shiryu datang dan langsung menyerang. Delphin dan Sakuna pun mencoba adu mekanik dengan Shiryu. Tiba-tiba Nelia dan pelayannya datang menemui Komari. Di sini, Nelia membawa Komari, Vilhes, dan Carla pergi dengan portal batu sihir. Ternyata, Nelia telah berkhianat pada negaranya, dan dia sendiri adalah murid dari ibu Komari. Tujuan Nelia menyelamatkan Komari sendiri adalah meminta bantuan Komari untuk menggulingkan Presiden negeri Aruka, yang secara diam-diam telah membuat pasukan mayat hidup dengan cara menyiksa rakyatnya hingga mati. Ngeri, bos. Di sisi lain, Shiryu yang melakukan penyerangan langsung menarik pasukannya untuk memburu Komari dan Nelia yang berkhianat pada negara Aruka. Singkat cerita, Shiryu telah menemukan rombongan Nelia. Mereka pun auto adu mekanik. Terlihat Shiryu berhasil mengepung tempat itu. Untung saja Delphin dan Sakuna datang membantu. Tak lupa pasukan koplak Komari juga datang. Sayangnya, Komari dan rombongan Nelia pergi menuju tempat pembuatan pasukan mayat hidup di bawah kantor Presiden Aruka. Mereka ingin membebaskan para rakyat yang disiksa oleh Presiden. Terlihat pelayan Nelia telah membawa kunci tahanan. Namun saat Nelia ingin mengambilnya, si pelayan yang bernama Gertrude malah menyerang Nelia. Dia juga berhasil melukai Vilhes yang sedang melindungi Komari. Pengkhianat ini, bos. Tiba-tiba Shiryu datang. Di sini terungkap jika Gertrude adalah adik Shiryu yang ditugaskan untuk mengawasi gerak-gerik Nelia. Kini kemenangan berada di depan Shiryu. Shiryu bahkan sempat membuli Komari. Tak lama kemudian Sakuna datang. Ternyata para aliansi telah sampai di negara Aruka. Terlihat juga Melka sang reporter sedang mencari cuan dengan meliput peperangan. Mantap. Sementara itu, Shiryu pun pergi dan membiarkan adiknya yang beradu mekanik dengan Sakuna, kakak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa sepengetahuan Gertrude, Nelia pun mengumpulkan tenaganya. Beberapa saat kemudian, Shiryu memimpin pasukan mayat hidup untuk berperang melawan aliansi.
kembali ke Nelia yang menunjukkan kekuatannya dan langsung menyerang pelayan yang mengkhianati Nelia. Kapokmu kapan? Setelah mengalahkan pelayannya, Nelia tiba-tiba melukai tangannya hingga berdarah. Lalu dia meminumkan darahnya kepada Komari untuk mengakhiri peperangan. Alhasil, Komari berubah menjadi Super Saiya yang memakai pedang. Swanger bos, masuk mode badass bos. Di sisi lain tak disangka, Millicent menjadi panglima perang ke-7 kerajaan dan langsung membantu aliansi. Millicent tobat beneran bos. Tak lama kemudian, Komari dan Nayla juga sampai di area pertempuran melawan Shiryu. Terlihat Shiryu yang adu mekanik dengan Nelia, hingga Shiryu memanggil para prajurit mayat hidup untuk mengalihkan perhatian Nelia. Kesempatan itu digunakan Shiryu untuk merubah tubuhnya menjadi besi dan langsung menyerang Komari yang merupakan targetnya. Sayangnya Komari dalam mode Super Saiya pedang dengan mudah melumpuhkan Shiryu yang terlalu over PD. Kapokmu kapan? Aksi Komari dan Nelia pun tak sampai di situ karena mereka mendatangi Presiden Aruka dan menghancurkannya bersama tempat tinggalnya. Resik pokoknya wes. Dengan ini kejahatan penguasa di negara Aruka pun telah selesai. Cukup sekian video ini, terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Ipang Knalpot, pamit untuk push rank. Jangan lupa like dan subscribe.